Lebih dari 10 tahun setelah invasi manusia pertama ke Pandora, kepala suku Omaticaya, Jack, hidup bahagia dalam kedamaian bersama istri Neytiri dan anak-anak mereka. Neteyam, Loaka, dan Tuk adalah anak-anak kandung mereka, tetapi mereka juga mengadopsi 2 anak lainnya. Ada Kiri, yang lahir dari avatar Grace yang dalam keadaan koma, dan Spider, seorang anak manusia. Spider lahir di pangkalan militer manusia selama invasi dan kriostasis tidak mungkin dilakukan untuk seorang bayi, sehingga dia tidak bisa dibawa kembali ke bumi bersama yang lainnya. Karena dia dibesarkan oleh Jack dan keluarganya, Spider menganggap dirinya lebih seperti Naenam daripada manusia, tetapi Neytiri masih curiga terhadapnya karena dia adalah anak dari musuh. Suatu malam, keluarga itu melihat ke langit dan terpukul saat mengetahui bahwa manusia kembali ke planet mereka dan menghancurkan segala sesuatu di jalur mereka seolah-olah mereka tidak belajar dari pelajaran sebelumnya. Setahun kemudian, di salah satu pesawat ruang angkasa manusia yang mengorbit planet tersebut, tentara-tentara mereka mengubah pikiran para prajurit menjadi tubuh avatar yang baru. Salah satunya tidak menerima kebangkitannya dengan baik sampai dia dijelaskan apa yang sedang terjadi, itu adalah Kolonel Quaritch, yang meninggal selama invasi pertama. Quaritch yang baru menyaksikan rekaman yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri yang menjelaskan bahwa ingatannya telah disalin ke dalam sistem sehingga dia bisa dikloning setelah kematian, dan sekarang misinya adalah membalas dendam pada Jack karena mengalahkan mereka dalam pertempuran sebelumnya. Sementara itu, Jack dan para prajurit suku Omaticaya telah mengorganisir operasi gerilya untuk menghentikan manusia agar tidak melangkah terlalu jauh dengan rencana mereka, terutama dengan menyerang jalur pasokan mereka. Sebagian besar dari mereka menggunakan senjata tradisional dan menunggang banshee pegunungan, tetapi sebagai mantan manusia, Jack masih suka menggunakan senjata api untuk kepentingan pribadinya dan telah mengadaptasi alat komunikasi manusia yang bisa digunakan oleh keluarganya. Selama serangan lain yang sangat sukses terhadap manusia, Loaka menjadi terlalu sombong dan tidak mengindahkan perintah Neteyam, melompat ke dalam pertempuran untuk membantu ayahnya untuk membuktikan dirinya. Neteyam pergi mengejarnya, dan tindakan ceroboh ini menyebabkan kedua anak itu terjebak di bawah tembakan ketika sebuah kapal manusia melawan mereka, menyelamatkannya dari tumpukan puing. Ketika mereka kembali ke rumah, Jack memarahi anak-anaknya atas tindakan mereka dan memberi mereka hukuman. Neytiri mencoba mengingatkan suaminya agar tidak terlalu keras pada mereka karena mereka masih anak-anak, tetapi Jack takut kehilangan mereka, jadi dia perlu tegas agar mereka tetap aman. Beberapa waktu kemudian, saudara-saudara itu pergi menjenguk Max, salah satu ilmuwan manusia yang mengkhianati militer dan bergabung dengan tim pertahanan Pandora. Dia dan teman-temannya memiliki laboratorium kecil di mana mereka menyimpan tubuh Grace yang dalam keadaan koma, dan Kiri suka mengunjunginya. Dia juga suka menonton video log saat Grace masih berada dalam tubuh manusia. Saudara-saudara Kiri menjeklekannya karena tidak tahu siapa ayahnya, tetapi Spider berpikir mungkin tidak tahu adalah hal yang terbaik, karena dia membenci kenyataan bahwa dia adalah keturunan dari musuh. Sementara itu, Quaritch dan tim avatarnya mendarat di pangkalan manusia baru di Pandora, di mana mereka mengetahui bahwa berkat kemajuan teknologi baru mereka, manusia menetap 3 kali lebih cepat dibandingkan 10 tahun yang lalu. Setelah mereka bersenjata dengan baik, tim tersebut pergi menjelajahi hutan, di mana mereka menemukan bagian-bagian mesin yang ditinggalkan dari invasi sebelumnya, dan Quaritch terkejut melihat pengingat tubuh sebelumnya. Pada saat yang sama, semua anak-anak Jack kecuali Neteyam berada di area tersebut sedang bersenang-senang, tetapi mereka segera bersembunyi di balik tanaman saat melihat musuh datang. Loaka memberitahu ayahnya melalui alat komunikasi dan menerima perintah untuk pergi dengan diam-diam, tetapi begitu saudara-saudara itu mencoba bergerak, mereka disergap oleh Quaritch dan timnya. Quaritch segera dapat mengenali bahwa anak-anak ini adalah anak-anak Jack karena jari-jari mereka menandakan mereka sebagai setengah ras, tetapi kejutan terbesar adalah melihat Spider, yang ternyata adalah anak Quaritch. Karena Quaritch dan timnya sekarang harus menunggu dijemput, ini memberi kesempatan kepada Jack dan Neytiri untuk mendekati mereka di kegelapan setelah memberitahu Neteyam untuk tidak ikut campur. Neytiri membuat suara mirip hewan untuk memberitahu anak-anak bahwa dia ada di sana sebelum dia dan Jack mulai membunuh tentara-tentara dari bayangan, dan anak-anak tahu untuk langsung menggigit para penjaga mereka dan melarikan diri. Quaritch mengenali panah-panah Neytiri dan mencemoohnya untuk mendapatkan lokasinya, tetapi Neteyam memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran tepat waktu untuk menyelamatkan ibunya. Pada saat itu, sebuah kapal manusia tiba untuk menjemput tim Quaritch, sehingga Neytiri fokus untuk bersatu kembali dengan anak-anaknya, bahkan tidak memikirkan untuk mencari Spider juga. Hal ini memungkinkan Quaritch membawa anak laki-laki itu bersamanya saat dia melarikan diri. Di pangkalan manusia, Spider ditempatkan di mesin interogasi, tetapi dia tahan terhadap rasa sakit dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Quaritch mencoba pendekatan yang lebih lembut,
memberitahu anak itu bahwa dia mungkin memiliki ingatan Quaritch tetapi dia adalah orang yang berbeda yang ingin membina hubungan dengan anaknya, berhasil meyakinkan Spider bahwa mungkin dia tidak buruk seperti yang dia kira. Ketika keluarga itu kembali ke rumah, Jack memberitahu Neytiri bahwa mereka harus pergi. Neytiri menolak meninggalkan orang-orangnya di belakang, namun Jack menjelaskan bahwa Quaritch menginginkan mereka secara khusus, sehingga akan lebih aman bagi klan tanpa kehadiran mereka. Setelah Jack memilih seorang pengganti, klan melalui ritual tradisional untuk menyerahkan jabatan kepala suku, dan keluarga tersebut berangkat meninggalkan pantai Medcaina. Di sini, klan-klan lokal telah beradaptasi dengan habitat akuatik dan dapat tinggal di bawah air lebih lama tanpa bernapas. Ketika keluarga tersebut tiba, kepala suku Tonowari dan istrinya Ronald merasa curiga terhadap mereka karena darah manusia dalam diri mereka dan kemungkinan perang mengikuti mereka ke sini, tetapi Jack bersumpah bahwa mereka tidak diikuti, dan karena tradisi menuntut perlindungan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan, keluarga tersebut diperbolehkan tinggal. Tonowari meminta anak-anaknya untuk bertindak sebagai pemandu, dan sementara putranya, Aonung, tidak ingin berurusan dengan mereka, putrinya, Rhea, dengan senang hati memperlihatkan mereka sekitar. Mulai saat itu, keluarga Jack bekerja keras untuk beradaptasi dengan kehidupan di terumbu karang, belajar hal-hal seperti menunggangi makhluk akuatik yang disebut ilu dan trik-trik untuk mengajari tubuh mereka agar bisa bertahan di bawah air dalam waktu yang lebih lama. Mereka butuh beberapa percobaan untuk berhasil, tetapi untuk kejutan semua orang, Kiri tidak perlu belajar trik tambahan. Secara alami, dia bisa tinggal di bawah air sepuasnya dan dia segera mengembangkan ikatan dengan semua makhluk laut. Sementara itu, tim Quaritch mulai membawa Spider dalam misi eksplorasi mereka, menugaskannya sebagai penerjemah resmi mereka. Spider juga membawa mereka ke sarang Ikrans, makhluk terbang berbahaya yang tidak bisa dijinakkan oleh siapa saja. Quaritch mencoba melakukannya, menghadapi makhluk tersebut untuk membuktikan dirinya dalam pertempuran dan tanpa sengaja menyebabkan mereka berdua jatuh dari tebing. Tim tersebut mengira Quaritch sudah mati dan mereka siap untuk kembali ke pangkalan, tetapi pada saat itu, Quaritch kembali dengan gemilang dengan menunggangi ikran yang berhasil dijinakkan. Kembali di terumbu karang, Kiri terus membina ikatan dengan laut, yang membuat Aonung dan teman-temannya membuat lelucon tentang keanehannya. Loaka datang membela Kiri dan Nethiam dengan cepat mengikutinya untuk mencoba menjaga situasi tetap damai, tetapi Loaka terlalu pemarah dan akhirnya memulai perkelahian, sehingga Nethiam tidak punya pilihan selain membantu. Ketika orang dewasa akhirnya datang untuk memisahkan mereka, Jack memarahi kedua anaknya atas tindakan mereka. Dia juga frustrasi dengan ejekan yang terus-menerus, tetapi mereka harus tahan karena mereka adalah tamu di sini dan tidak bisa diusir. Neytiri mencoba menghibur Kiri, yang sedih karena dia berbeda bahkan secara biologis, seperti yang dibuktikan oleh bagian wajahnya yang selalu dia sembunyikan di bawah rambutnya. Setelah itu, Loaka mengikuti perintah ayahnya dan meminta maaf kepada Aonung dan teman-temannya atas perkelahian tersebut. Aonung menerima permintaan maaf tersebut dan membawa Loaka ke daerah terpencil khusus untuk mengajari dia cara memancing di bawah air. Tetapi saat Loaka sedang berkonsentrasi pada mangsanya, Aonung dan teman-temannya pergi karena ini sebenarnya adalah lelucon. Sekarang Loaka terdampar dan harus mencari cara untuk kembali, tetapi pikirannya tiba-tiba terganggu ketika dia diserang oleh predator laut raksasa. Loaka dengan cepat masuk ke dalam air untuk berenang dan bersembunyi di bawah karang, tetapi segera dia mulai kehabisan udara dan harus keluar. Predator itu mengejar dia begitu melihatnya, tetapi tiba-tiba, makhluk yang lebih besar seperti paus yang disebut Tulkun muncul untuk mengalahkan predator tepat ketika Loaka pingsan. Beberapa detik kemudian, Loaka terbangun di atas Tulkun, yang telah menyelamatkannya dari tenggelam. Loaka berteman dengan Tulkun dan sebagai tanda terima kasih atas bantuan itu, dia mengeluarkan harpun yang tertinggal di siripnya oleh pemburu paus manusia. Kemudian, Tulkun memandu Loaka kembali ke desa, meskipun Tulkun pergi sebelum terlihat. Loaka bersatu kembali dengan keluarganya dan Tonowari mencoba meminta maaf atas perilaku anaknya, tetapi Loaka berbohong dan mengatakan bahwa itu semua ide dia. Hal ini membuatnya dimarahi oleh Jack lagi, yang menyebutnya sebagai aib keluarga. Setelah itu, Aonung bertanya-tanya mengapa Loaka berbohong untuknya, dan Loaka menjelaskan bahwa dia tahu betapa sakitnya mengecewakan ayahmu. Keesokan harinya, Loaka menceritakan petualangannya kepada semua orang, dan penduduk setempat menyadari bahwa Loaka bertemu dengan Payakan, seorang Tulkun yang memberontak. Semua orang menganggapnya sebagai pembunuh, dan mereka tidak akan mendengarkan Loaka ketika dia mengatakan bahwa Payakan sebenarnya baik. Beberapa jam kemudian, Loaka pergi mencari Payakan dan bertanya mengapa Payakan diasingkan oleh keluarganya sendiri, tetapi Payakan menolak menjelaskan. Sambil berenang bersama sebagai teman, Rhea membawa Kiri ke pohon jiwa klan mereka untuk menghubungkan pikirannya dengan itu dan bertemu dengan roh Grace. Setelah pelukan hangat,
Kiri bertanya mengapa dia berbeda dan siapa ayahnya, tetapi sebelum Grace bisa menjawab, hubungannya terputus karena Kiri tiba-tiba mengalami kejang. Saudara-saudaranya membawanya kembali ke desa dan Jack memanggil Max agar timnya dapat memeriksanya, tetapi yang membawa Kiri kembali ke kesadaran adalah Ronald berkat penggunaan ritual pengobatan tradisional. Max dan teman dokternya menjelaskan kepada Jack bahwa Kiri mengalami serangan epilepsi dan dia sebaiknya tidak terhubung dengan pohon lagi. Karena Max menggunakan kapalnya sendiri untuk mencapai Jack, sinyal itu terdeteksi oleh pangkalan manusia. Mereka kehilangan sinyal tersebut ketika kapal masuk lebih jauh ke laut, dan untuk menemukannya lagi, mereka akan membutuhkan seseorang yang mengenal daerah tersebut dan dapat membantu mereka mengunjungi ratusan pulau. Quaritch membawa timnya untuk bernegosiasi dengan kapal pemburu paus, dan ketika pemburu paus menolak untuk membantu, Quaritch memaksa mereka untuk bekerja sama dengan mengancam mereka dengan kematian. Sementara sebuah kelompok Tulkun melakukan kunjungan tahunan ke desa Tonowari, Quaritch dan anak buahnya mencapai pulau pertama dan menangkap penduduk setempat untuk meminta informasi tentang Jack. Spider akhirnya melihat seberapa kejamnya Quaritch ketika interogasi menjadi kekerasan dan anak itu harus menghentikan ayahnya dari membunuh semua orang hanya karena mereka tidak tahu apa-apa. Sayangnya, Quaritch masih memerintahkan anak buahnya untuk membakar semua rumah. Berita tentang kedatangan Quaritch di pulau-pulau segera sampai ke Tonowari, yang memperingatkan Jack bahwa dia sedang dikejar. Neytiri ingin mengejar Quaritch untuk mengakhiri semuanya, tetapi Jack meminta dia bersabar dan membuat rencana yang tepat. Sementara itu, Loaka pergi menjenguk Payakan sementara teman-temannya mengawasi dari kegelapan untuk melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Loaka ingin tahu mengapa Payakan diasingkan, jadi makhluk itu membuka mulutnya dan Loaka berenang ke dalamnya untuk menghubungkan pikirannya dengan Payakan. Ini memungkinkannya melihat seluruh cerita, ternyata ibu Payakan diserang oleh pemburu paus dan Payakan melawan untuk membela ibunya, tetapi kelompoknya masih mengusir Payakan karena sebenarnya mereka adalah spesies yang damai dan kekerasan bertentangan dengan keyakinan mereka. Ketika anak-anak kembali ke desa, Tonowari dan Ronald marah-marah karena mereka tidak menghormati budaya Tulkun. Pada akhir hari, hanya Rhea yang mendukung Loaka dan mengungkapkan betapa bangganya dia padanya. Beberapa waktu kemudian, Quaritch menyadari bahwa kekerasan tidak akan membuat penduduk desa berbicara, jadi dia setuju untuk membantu pemburu paus memburu Tulkun, dengan harapan membunuh makhluk yang dianggap penduduk setempat sebagai saudara mereka akan membuat Jack keluar dari persembunyian. Sekarang Spider harus menyaksikan dengan jijik bagaimana pemburu paus mengirimkan kapal-kapal untuk membunuh Tulkun dengan senjata khusus yang dapat melacak suara makhluk itu. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, satu-satunya alasan mereka memburu Tulkun adalah untuk mengambil enzim otak mereka guna digunakan dalam obat peremajaan, sementara sisanya dibuang. Menemukannya, mereka segera menyalahkan Jack dan keluarganya. Mereka ingin keluar dan membalas, tetapi Jack memperlihatkan kepada mereka alat pelacak yang ditemukannya pada sirip Tulkun dan menjelaskan bahwa itu adalah perangkap, jadi untuk saat ini, mereka harus tetap di tempat dan hanya meminta Tulkun untuk pergi menjauh untuk keselamatan. Loaka menyadari bahwa tidak ada yang akan memberitahu Payakan karena Payakan adalah seorang buangan, dan dia pergi untuk melakukannya sendiri, mengabaikan peringatan dari saudaranya. Netya membawa adik perempuannya, Aunum, dan Rhea untuk mengikuti Loaka, dan mereka menemukannya mencoba menghapus alat pelacak dari sirip Payakan. Kelompok tersebut ikut membantu, tetapi sudah terlambat, alat pelacak tersebut telah mengirim lokasi mereka ke kapal pemburu paus dan kapal itu menuju ke arah mereka. Saudara-saudara itu menggunakan alat komunikasi mereka untuk memberitahu Jack tentang bahaya yang mendekat, dan Jack memperingatkan seluruh desa, yang segera mengambil senjata mereka dan melompat ke ilus mereka untuk bergabung dalam pertempuran. Anak-anak berhasil menghapus alat pelacak dan berenang menjauh dengan alat tersebut untuk mengalihkan perhatian dari Payakan, tetapi inilah yang tepat yang diinginkan oleh Quaritch, dan dia mengirim anak buahnya mengejar mereka. Pengejaran yang cukup panjang dimulai di bawah air, dan karena anak-anak perlu berhenti untuk bernapas, ini memberikan waktu bagi manusia untuk mengejar Loaka, Tuk, dan Rhea, dan mereka menangkap mereka dengan jaring. Begitu Spider melihat saudara-saudaranya dibawa pergi, dia mencoba melawan untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia dengan cepat dikalahkan oleh manusia dan dikembalikan ke dalam sementara anak-anak diikat ke rel. Pada saat itu, Jack dan penduduk desa lainnya muncul, tetapi mereka dengan cepat menghentikan diri mereka untuk menyerang ketika mereka menyadari anak-anak mereka sebagai sandera. Quaritch mengambil alat komunikasi Loaka dan meminta Jack datang sendirian jika dia tidak ingin kehilangan anak-anaknya, tetapi saat Jack mulai mendekat, tiba-tiba Payakan muncul dan melompat ke atas kapal, menghancurkannya dengan sirip dan ekornya. Payakan juga terus mengusir para prajurit karena peluru tidak berpengaruh padanya. Sekarang manusia teralihkan dari anak-anak, Jack memanggil yang lain untuk menyerang kapal, dan para pemburu paus memutar perahu mereka untuk menyerang Payakan dengan harpun, yang menyebabkannya kembali ke air.
Pertempuran sengit dimulai antara Naenam dan manusia, dan Naenam dengan cepat mendapatkan keunggulan berkat makhluk mereka yang dapat bergerak lebih cepat di langit dan bersembunyi di bawah air. Kiri menggunakan ikatannya dengan kehidupan laut untuk mengirim tumbuhan menyerang kapal selam, dan ketika kapal utama mulai terbakar setelah sebuah perahu menabraknya, Spider memanfaatkan posisinya di dalam untuk mengaktifkan kipas dan menyebarkan api di seluruh kapal. Ia juga mulai menghancurkan panel kontrol. Kapal akhirnya berhenti dan mulai terisi air. Sementara itu, Jack sedang bertarung 1 lawan 1 melawan Quaritch. Pada awalnya mereka menggunakan senjata mereka, tetapi Jack kehabisan peluru dan mengirim ikrannya untuk menyerang ikran milik Quaritch, yang menyebabkan keduanya jatuh ke laut. Para pemburu paus mengejar Payakan, menembakkan harpun dengan tali baja di ujungnya, tetapi Payakan melompat lagi dan menggunakan tali tersebut untuk menghancurkan perahu tersebut. Di kapal utama, Neteyam akhirnya berhasil naik ke kapal dan membebaskan orang-orangnya. Para gadis melompat ke air, tetapi Loaka ingin menyelamatkan Spider, sehingga Neteyam harus tetap tinggal untuk membantu saudaranya. Pada saat itu, salah satu prajurit menangkap Kiri dan membawanya ke kapal untuk diikat juga, sehingga Tuk meyakinkan Rhea untuk kembali menyelamatkannya. Begitu mereka mencapai kapal, Quaritch muncul, mendorong Rhea kembali ke air, dan juga menangkap Tuk. Para manusia sudah meninggalkan kapal yang tenggelam, yang berarti mudah bagi Loaka dan Neteyam untuk menyusup dan menyerang mereka secara mengejutkan. Begitu Spider melihat mereka, dia bergabung dalam pertempuran dan bersatu kembali dengan saudara-saudaranya, tetapi segera mereka harus lari karena lebih banyak prajurit muncul dan membuka tembakan pada mereka. Neteyam membuat saudara-saudaranya melompat ke air sementara dia menahan prajurit dengan senjatanya sendiri. Ini memberikan kesempatan bagi Rhea untuk datang dengan ilunya dan menawarkan perjalanan. Mereka menunggu Neteyam untuk bergabung dengan mereka, tetapi ketika saudara mereka akhirnya melompat ke air juga, terungkap bahwa dia terluka oleh peluru. Kelompok itu segera membawanya ke sebuah pulau kecil agar Jack dan Neytiri dapat memeriksanya, tetapi sayangnya, Neteyam meninggal di pelukan mereka. Pada saat itu, Quaritch menghubungi Jack untuk memberitahunya bahwa dia memiliki kedua putrinya dan sekali lagi memintanya datang sendirian. Jack mengirim Neytiri pergi dengan Banshee-nya sebagai backup, lalu kembali ke kapal dengan Spider sebagai panduannya. Loaka seharusnya tetap tinggal di belakang, tetapi sekali lagi dia tidak mengindahkan perintah dan kembali ke kapal juga. Para prajurit berada dalam posisi menunggu Jack di depan, tetapi Spider menunjukkan kepada Jack bagaimana menyusup masuk tanpa terlihat, memberinya kesempatan untuk melemparkan granat dan memulai kebakaran. Kekacauan dan kebingungan mengikuti ledakan ini, dan ini digunakan oleh Jack dan Neytiri untuk melompat masuk dan mulai membunuh para prajurit di mana-mana. Neytiri berada dalam mode kegilaan karena kesedihannya, dan hal itu membuat Spider terlalu takut untuk mendekatinya karena dia terlihat seperti musuh. Jack berhasil mencapai Tuk dan membebaskannya, tetapi Kiri hilang, ternyata Quaritch melihatnya datang dan menangkap Kiri sebagai sandera. Hal ini membuat Jack melepas senjatanya dan Spider keluar dari persembunyiannya untuk memohon nyawa Kiri, yang mendorong Neytiri untuk ikut serta dan menahan Spider sebagai sandera pribadinya. Dia ingin menukar seorang anak dengan seorang anak, dan ketika awalnya Quaritch mengatakan bahwa dia tidak peduli, Neytiri melukai Spider untuk membuktikan bahwa dia serius, sehingga membuat Quaritch melepaskan Kiri untuk menyelamatkan putranya. Neytiri segera membawa semua anaknya ke air untuk melarikan diri, tetapi Jack memutuskan untuk tinggal dan melawan Quaritch, jika tidak, dia akan kembali dengan bala bantuan. Sementara para pria terlibat dalam pertempuran sengit 1 lawan 1, kapal yang tenggelam semakin dalam sehingga mulai berputar dan menjebak Jack, Quaritch, Neytiri, dan Tuk di dalamnya. Kiri dan Spider berhasil tetap berada di luar, dan ketika Loaka muncul mencari keluarganya, mereka bertiga berpisah untuk mencakup lebih banyak area. Kiri menggunakan ikatannya dengan makhluk laut sebagai pemandu untuk menemukan Neytiri dan Tuk, dan makhluk-makhluk ini juga yang mengawal mereka keluar dari kapal. Sementara itu, Jack akhirnya berhasil mengendalikan Quaritch dengan cara yang berbahaya dan mengalahkannya, meninggalkan tubuhnya tenggelam ke laut. Setelah bertarung begitu lama di bawah air, Jack kehabisan udara, tetapi Loaka menemukannya dan membawanya ke sebuah ruangan dengan sedikit udara untuk bernapas sambil mengingatkannya akan latihan pernapasan Rhea. Spider juga sedang mencari dan menemui Quaritch, yang tidak mati, hanya pingsan. Setelah banyak perjuangan batin, Spider memutuskan bahwa dia tidak bisa meninggalkannya di sana dan menyeret ayahnya kembali ke permukaan. Payakan juga kembali untuk menyelamatkan Loaka dan Jack. Tindakan heroik ini akhirnya membuat Jack memberitahu Loaka bahwa dia bangga padanya. Sementara mereka berdua bersatu kembali dengan Neytiri dan para gadis, Spider meninggalkan Quaritch di sebuah pulau dan menyaksikan ikrannya datang untuk menyelamatkannya. Ketika Quaritch sadar, dia mencoba membuat Spider kabur bersamanya,
Tetapi Spider mengabaikannya dan melompat kembali ke air untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu memberikan pemakaman kepada Neteyam mengikuti tradisi suku Tonowari. Setelah ritual selesai dengan baik dan Neteyam bersatu dengan alam, Jack dan Neytiri menyambungkan pikiran mereka dengan pohon jiwa. Dengan cara ini mereka dapat mengunjungi jiwa Neteyam satu kali terakhir.